Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sokok dulu. Perkenalkan nama saya Abdul Zain, saya CKP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Menurut saya, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pelajaran adalah guru menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu, disinilah guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantoro dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar sehingga guru seyogyanya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang dapat kita ambil, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan juga rasa peduli atau care. Prinsip yang kita ambil dalam keputusan tentu berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Misalnya, guru memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan guru yang reflektif dalam memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan? Hal ini tentu bisa dibantu dalam sesi coaching yang dibahas pada materi sebelumnya. Jawaban saya, dalam materi pengambilan keputusan, yang dipelajari penulis saat ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coach atau orang lain, guru lain dapat membuat keputusannya sendiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, penulis berikan panduan berupa paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan semakin matang. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar, dengan sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada.
Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan diambil tujuan yang diharapkan adalah tujuan yang positif. Putusan yang diambil juga bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat pengambilan keputusan juga dapat menekan perilaku seorang pendidik terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntut untuk memberi keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik nafas panjang hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Guru akan mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran pun inilah yang akan mempengaruhi hasil keputusannya. Untuk selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah, di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Tentunya dalam mengambil keputusan harus dengan kepala dingin, tidak emosi, dan tidak otoriter yang menunjukkan kematangan dalam sosial emosional seorang guru. Untuk selanjutnya, bagaimana mengambil keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan juga aman nyaman. Keputusan yang dihasilkan melalui langkah-langkah yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tidak berisiko. Terlebih apabila jika masalah yang telah diidentifikasi dengan baik, apakah tergolong dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasus yang dihadapi merupakan tindakan benar lawan salah atau dikenal dengan bujukan moral, maka tidak perlu direkon lagi jika kebenaran perlu ditegakkan. Namun jika kasus yang dihadapi merupakan dilema etika yang mengandung dua kebenaran yang saling bertentangan, maka jika tidak dianalisis dengan baik, maka menghasilkan keputusan yang tidak dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Maka sangat penting dalam kondisi dilema etika ditentukan terlebih dahulu paradigmanya. Kemudian dikaji prinsip pengambilan keputusan hingga pada pengujian keputusan dengan menggunakan 9 langkah. Putusan yang diambil perlu diuji secara legalitas agar dapat dipastikan tidak melanggar hukum. Diuji apakah bertentangan dengan kode etik hingga pada intuisi atau perasaan terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Bahkan, perlu dilakukan pengujian halaman depan koran yang apabila putusan diambil apakah menimbulkan rasa ketidaknyamanan apabila dipublikasikan di depan umum. Apabila pengujian dilakukan secara lengkap, maka keputusan yang diambil tidak akan beresiko. Keputusan yang diambil akan menghasilkan keefektifan yang dilihat melalui adanya dukungan dan penerimaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk mendapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, tentunya perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu semalam. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, wali murid maupun masyarakat dan telah
menjadi budaya tertentu akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di sekolah, di lingkungan sekolah. Menurut saya kita harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat meski masih seumur jagung. Sebesar apapun batu yang menghalangi, akan ada celah meski hanya dari beberapa tetesan dukungan dan semangat. Selanjutnya, ya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang pemimpin pelajaran, tentunya pengambilkan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik, seperti ceramah, yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid, sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dalam rangka kognitif, psikomotor maupun efektif. Keputusan yang kita ambil harus memberikan kebutuhan murid dengan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar murid tumbuh dan berkembang sewajarnya. Untuk selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tetap, tepat, dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-muridnya. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi yang dan kekuatan mereka. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami dengan baik paradigma keputusan. Salah satunya dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dalam pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai seorang pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi protap trilokannya. Nilai-nilai Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang juga mempengaruhi yang akan diambil serta mengambil keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Selanjutnya, ya, dapat dibaca. Dan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam suatu situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang telah Anda pelajari sebelum modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, pada saat itu saya tidak mengetahui apakah kasus yang terjadi pada saat saya ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Saya pun belum mengetahui paradigma, prinsip, dan apa yang digunakan pada saat itu, serta bagaimana langkah-langkah atau 9 langkah yang benar pada saat pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dulu masih memakai data sama, tapi langkah-langkahnya belum dan versinya belum. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti modul pembelajaran ini? Setelah saya mempelajari modul ini, dampaknya saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Dan pertanyaan yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting bagi saya mempelajari modul ini karena materi
Dari modul ini sangat membantu saya dalam mempraktekkan pengambilan keputusan yang benar. Selain itu, saya dapat mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah, khususnya di bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TGP. Salam literasi dan salam merdeka.